91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terdapat penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus.
Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali dalam acara ibadah. Meskipun masih online, tetapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa bersukacita, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Sukacita di dalam Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, kita boleh bersukacita. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah, kami masih di dalam perlindungan Tuhan, masih di dalam berkat-berkat Tuhan, bahkan yang terbaik Tuhan. Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yeay.
tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Betapa kami rasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami Tuhan, doa kami umat-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaannya turun atas kita.
mengetahui Tuhan setiap kondisi kami Tuhan. Engkau jamah Tuhan umat-Mu yang saat ini Tuhan memerlukan Engkau. Engkau tahu Tuhan bahwa setiap kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita masuk. Ku memuji-Mu, Engkau baik. Ku menyembah-Mu, Allah kuasa. Selamanya ku ingin di dekat-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Ku memuji-Mu, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Ku menyembah-Mu, Allah kuasa. Selamanya ku ingin di dekat-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hati kami mengasihi-Mu. Mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku cintakan Yesus.
ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Mari kita angkat sebuah pujian, saudara. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sama-sama yuk kita katakan lagu ini. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya, amin, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Dengan iman sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada hari ini, di mana kami masih boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, urapi firman-Mu, terlebih urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar hanya firman yang benar, firman yang hidup, firman yang mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita. Firman itu akan masuk di dalam kehidupan setiap kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya boleh memberkati banyak orang. Jadikan kami pelaku-pelaku dari firman-Mu, dan kami percaya waktu firman ini dilepaskan, ada kuasa dan otoritas Tuhan dicurahkan, sehingga yang sakit kami mendapat kesembuhan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang putus asa kami punya pengharapan, yang masalah kami mendapat jalan keluar, dan kami terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, GBI Taman Modern Rayon 1D. Satu sukacita besar kalau saya boleh memberitakan firman Tuhan buat saudara semua. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu bersyukur di masa sukar. Bersyukur di masa sukar. Rasanya ini adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Bagaimana kita bisa bersyukur padahal masa lagi sulit, keadaan lagi berbanding terbalik. Kalau kita bersyukur di masa-masa di mana kita sedang mengalami berkat Tuhan, tentu itu mudah, saudara. Tapi kalau untuk bersyukur di masa sukar, nah ini ada satu tantangan buat kita semua. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar, justru di masa sukar, saudara dan saya akan temukan alasan untuk kita bersyukur. Kenapa? Karena begini, saudara. Studi mengenai gambar diri manusia, saya cukup mempelajari tentang ini. Ternyata manusia itu punya kecenderungan ada 4 gambar diri. Ya, dari gambar diri manusia itu ada 4 hal, saudara. Yang pertama adalah gambar diri terhadap dirinya sendiri. Ya, apakah dia merasa harus sukses terus, atau takut gagal dalam hidup dia? Nah, itu bicara mengenai gambar diri terhadap dirinya. Yang kedua adalah gambar dirinya terhadap lingkungan. Apakah saya nanti di lingkungan yang baru saya akan diterima? Apakah saya akan menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Itu gambar diri terhadap lingkungan. Dan yang ketiga adalah gambar diri yang berhubungan dengan Tuhan. Contoh,
Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, dikit-dikit dia akan berpikir, oh ini hukuman Tuhan. Nah saudara, kalau dia berpikir terus kepada hukuman Tuhan, artinya gambar dirinya dengan Tuhan itu nggak pulih. Dan yang keempat adalah gambar dirinya dengan masa lalunya. Ada sesuatu yang nggak baik terjadi dalam dirinya, karena dulu di masa lalunya dia punya kesalahan. Lalu dia teringat lagi, oh ini karena dulu saya salah, karena dulu. Terus rasa bersalah itu menghantui dirinya. Maka sesungguhnya gambar dirinya terhadap masa lalunya bermasalah. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami, tetapi survei membuktikan ada 20% lebih manusia minimal punya masalah di salah satu gambar diri, atau ada 2 dari bidang gambar diri ini yang bermasalah. Saya berharap dari saudara mendengarkan semua firman Tuhan ini, saudara akan pulih seutuhnya dan saudara akan jadi pribadi yang bisa bersyukur di masa sukar. Kenapa? Karena ucapan syukur seseorang itu jangan didasari oleh hal-hal lahiriah. Oh, karena hari ini saya diberkati, saya bisa bersyukur. Kalau begitu, nanti satu kali saudara pas lagi nggak diberkati, masa sukar datang, saudara akan kehilangan alasan untuk bersyukur. Atau saudara bersyukur karena merasa bahwa status sosial saudara sedang baik. Saudara menjadi orang yang tertenar, terkemuka, orang mengenal saudara dengan luar biasa. Lalu saudara bersyukur dengan itu semua. Hati-hati. Satu kali waktu saudara terpuruk dan tidak jadi orang tenar lagi, dan tidak terkenal, saudara akan kehilangan alasan untuk bersyukur. Nah maka dari itu janganlah gantungkan rasa bersyukur kita kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Gambar diri kita harus pulih supaya rasa ucapan syukur itu datang dari dalam, muncul keluar. Kenapa? Karena firman berkata, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya ada di dalam Kristus. Karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Percayakah saudara bahwa saudara dan saya waktu terima Yesus, kita lahir baru sungguh-sungguh, kita bertobat dari jalan hidup kita yang jahat, dan kita memandang terus ke depan untuk semakin serupa dengan Kristus yang adalah Tuhan kita. Maka kita adalah ciptaan yang baru. Dulu hal-hal yang tidak baik itu sudah berlalu, tetapi kita mulai melangkah kepada hal-hal yang baik, sebab Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru itu. Nah, saudara, sudahkah kita mengenakan identitas baru ini sebagai ciptaan baru, anak-anak Allah, kekasih-kekasih Kristus? Atau jangan-jangan kita belum menyadari identitas kita di hadapan Tuhan? Sehingga apa yang terjadi? Sehingga seringkali identitas kita hilang hanyut, terbawa oleh bisnis kita yang hanyut juga. Aduh, saya lagi ngalami bangkrut. Saya malu ketemu orang, karena saya merasa saya tidak layak untuk menjadi orang Kristen. Hati-hati saudara. Tanpa disadari, saudara sedang menggantungkan identitas Anda, gambar diri Anda, kepada bisnis Anda. Atau status sosial. Karena followersnya di Instagram banyak, karena subscribernya di YouTube banyak, maka saudara berpikir, oh identitas saya menjadi lebih baik karena saya punya banyak subscriber. Tidak saudara. Sebab identitas kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh status sosial kita, tetapi ditentukan dari apa kata Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kekayaan Anda tidak membuat Anda punya identitas yang baru seharusnya, tetapi tidak dapat dipungkiri, banyak orang, terutama orang-orang Kristen juga saudara ya, termasuk, menggantungkan gambar dirinya kepada kekayaan. Waktu dia kekayaannya naik, tiba-tiba hidupnya berubah, gambar dirinya berubah, identitasnya seolah-olah berubah. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang yang hidupnya sangat sederhana. Dia punya langganan, yaitu tukang sate depan rumah, saudara ya. Pada saat sebelum pandemi, tukang sate ini tukang sate yang rajin membawa gerobak dagangannya, mangkal, saudara ya, di depan rumah orang ini. Orang ini sering beli, sekitar 1 minggu minimal 1 kali atau 2 kali dia beli. Tetapi lama setelah itu tidak ada kabarnya. Orang ini tidak pernah muncul. Dan 1 kali waktu tiba-tiba orang ini kembali muncul, tukang sate ini pun
bersyukur, senang gitu ya. Akhirnya langganannya datang lagi. Lalu dia tanya, "Bu, kemana aja?" Ibu ini lantas menjawab, "Wah, saya sibuk, Pak. Saya diberkati sekarang. Banyak hal luar biasa terjadi." "Wah, bagus ya," kata tukang sate. Lalu si ibu ini mulai memesan sate. Tukang sate tanya, "Gimana, Bu? Mau pesan sate berapa?" 10 ya, seperti biasa ibu pesan. Si ibu ini menjawab, "Ya, pesan 10 ya, Pak." Tapi 10 tangan dia angkat. Aneh banget, kata tukang sate ini. Biasanya pesan 10 biasa aja. Kok sekarang tangannya harus diangkat 10-10-nya? "Bu, pesan satenya 10 kan seperti biasa?" Tegas sang tukang sate. Karena bingung. Karena tangannya terus diangkat, saudara. "Iya, 10, Pak. Jangan kurang ya, 10. Lalu tukang sate ini bingung, apa ya yang berubah dari si ibu ini? Ternyata tangannya terus diangkat, karena sekarang tangannya penuh sama cincin berlian, saudara. Dia angkat terus tangannya, karena dia mau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sekarang diberkati. Dan apa yang terjadi? Begitu tukang sate itu menyadari tangan ibu ini tidak diturunkan karena ada cincin berlian, tukang sate ini tersenyum begitu lebar. Dia tersenyum terus, kurang lebih 1 menit. Si ibu bingung. "Ayo, Pak, mulai dibikin satenya dong, mulai dikipas." Tukang sate terus tersenyum. Si ibu baru menyadari ternyata gigi tukang sate semuanya emas, saudara. Inilah satu ilustrasi bahwa terkadang manusia menggantungkan rasa percaya dirinya, gambar dirinya, identitasnya kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi saya bersyukur kalau saudara hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya saudara tidak menggantungkan identitas Anda, ucapan syukur Anda kepada hal-hal lahiriah, tetapi kepada rencana Kristus. Ada 3 hal saja yang saya akan kupas, saya bagikan buat saudara. 3F sebagai kunci kita sepanjang khotbah kita pada hari ini. F yang pertama adalah find your identity. Temukan identitasmu. Yang kedua, follow your identity. Ikuti, jalani panggilan hidupmu, jalani identitas yang sesungguhnya itu. Dan yang ketiga, finish your identity. Selesaikan pertandingan kehidupan kita. Dan sampai kita dikatakan, sabaslah hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan setiap kita. Nah, saudara, F yang pertama, find your identity. Bagaimana saudara dan saya bisa menemukan identitas asli kita supaya tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah? Saya menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah satu role model, satu contoh yang patut kita contoh. Bagaimana Tuhan Yesus dari kecil dia sudah tahu identitasnya. Dia tidak tergoyahkan cuman gara-gara apa kata orang. Lukas 2 ayat 46 sampai 49. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, kenapa kata Tuhan Yesus kepada Maria? Kenapa kepada ibunya? Kenapa kalian cemas? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Dalam terjemahan Inggris dikatakan, I must be about my father's business. Saya harus ada di dalam bisnis Bapa di sorga, kata Tuhan Yesus. Saya harus ada di dalam perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Bapa di sorga dalam kehidupanku. Saudara, kita tahu siapakah ayah dari Tuhan Yesus. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Cenderung pada saat itu, identitas seseorang itu ditentukan dari apa pekerjaan orang tuanya. Karena pekerjaan sebagai tukang kayu itu bukanlah pekerjaan atau status yang diharapkan sebagai yang diunggulkan. Karena orang-orang Israel pada saat itu, di zaman itu,
orang-orang yang punya jabatan di dalam keagamaan mereka, di dalam rumah ibadat mereka, itu menjadi satu privilege yang lebih. Menjadi seorang rabi, menjadi seorang kepala rumah ibadat, itu sepertinya saat itu pekerjaan yang lebih mulia, pekerjaan yang diharapkan. Tetapi ternyata ayah dari Tuhan Yesus hanyalah seorang tukang kayu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tahu pasti, sekalipun dia lahir di keluarga tukang kayu, dia terlahir bukan untuk meneruskan usaha bapaknya Yusuf, yaitu tukang kayu. Tetapi dia terlahir di muka bumi ini untuk melakukan pekerjaan dari Bapa di sorga. Saudara, apapun status sosialmu hari ini, karena kau lahir dalam keluarga yang tidak berada, kau lahir dalam keluarga yang mungkin cacat secara sosial, cacat secara ekonomi, janganlah itu dijadikan satu alasan untuk kita berpikir masa depanku hancur, masa depanku hilang. Jangan, saudara. Justru kita perlu tahu, kita perlu cari apa rencana Tuhan dalam hidupku, apa tujuan Tuhan dalam hidupku. Find your identity. Temukan identitasmu yang sesungguhnya, yaitu apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Saudara, mari temukan identitas kita sesuai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, menjadi seorang pendeta tidaklah lebih mulia, bukanlah menjadi panggilan yang lebih mulia. Kenapa? Karena saya terpanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta sepenuh waktu. Buat saya, itu adalah panggilan saya. Tetapi buat saudara yang Tuhan panggil untuk bekerja di bidang ekonomi, finansial, dimanapun Tuhan tetapkan Anda, biarlah itu yang menjadi panggilan Anda. Kerjakan sungguh-sungguh. Dan itulah panggilan yang mulia. Tidak gara-gara saya bekerja sebagai pendeta, saya lebih mulia. Tidak, saudara. Kita punya bagian masing-masing yang sudah ditentukan oleh Bapa di sorga. Biarlah kita menjalan, biar kita menemukan panggilan kita. Sungguh-sungguh kita akan mau lakukan panggilan kita. Apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Ciri orang yang menemukan identitasnya adalah dia akan lakukan segala sesuatu dengan terbaik. Itu cirinya, saudara ya. Saudara, seorang pendoa bernama Jedaiah Tam menulis begini. Dia berdoa pagi, siang, malam sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya ingin seperti Daud. Terus dia berdoa, saya ingin seperti Daud. Apakah ini salah? Tidak ya, sebetulnya ya. Karena Daud ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tiba-tiba satu kali Roh Kudus menegur dia dan berkata, hey, jangan berpikir terus pengen seperti Daud. Bukankah Tuhan sudah memanggil kamu dengan panggilan yang khusus? Dan itu pun adalah sesuatu yang jauh lebih penting untuk engkau lakukan. Jangan pengen sama seperti panggilan orang lain, tetapi kerjakanlah panggilanmu sesuai dengan apa kata Tuhan. Wah, di situ dia terkejut. Dia sebelumnya merasa pengen seperti Daud, tapi ternyata Tuhan memanggil dia bukan untuk menjadi Daud, karena Daud sudah selesai masanya. Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang bernama Jedaiah Tam, sesuai dengan nama dia. Saudara, kita punya contoh, figur seseorang yang rohani itu bagus. Tetapi jangan kita terhanyut sampai kita pengen seperti itu, sampai lupa bahwa Tuhan punya panggilan kepada kehidupan setiap kita. Dan panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang terbaik buat setiap kita. Nah, saudara, yang kedua adalah follow your identity. Kita tadi sudah temukan apa kata Tuhan, bukan kata orang. Yang kedua, kita mulai kerjakan. Ikuti identitas asli kita itu. Saudara, kemana Yesus di umur yang 12 tahun hilang, dari umur 12 tahun kepada umur 30 tahun, itu menjadi umur yang hilang. Orang bertanya-tanya kemana Yesus. Saudara, saya akan ungkap fakta-fakta di mana ini adalah satu kebenaran. Di mana Yesus berumur 12 tahun sampai tiba-tiba muncul 30 tahun. Yang pertama jelas, ahli Taurat orang Farisi memanggil Yesus dengan sebutan guru. Nah, dalam bahasa modern sekarang, gelar yang diberikan oleh mereka kepada Yesus adalah sama seperti seorang pemegang gelar doktoral. S3, saudara ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata di umur 12 sampai 30, pasti Yesus belajar sungguh-sungguh, belajar hukum Taurat. Maka gak aneh dikatakan dalam dirinya Yesus menggenapi hukum Taurat. Dia betul-betul menguasai hukum Taurat itu. Sampai kalau sekarang gitu,
Ibarat dia sudah mencapai gelar doktorat. Berarti dia sudah sangat sungguh-sungguh. Dia belajar itu semua. Nah saudara, berarti Yesus mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh untuk masuk dalam pekerjaan Bapa di sorga. Dia nggak sibuk mencari kayu apa yang paling modern saat itu, teknik memotong kayu bagaimana. Enggak, saudara. Dia tetap berjalan di dalam identitasnya, sekalipun dia anak tukang kayu. Bahkan kita tahu waktu dia mulai pelayanannya pun, orang mencibir dan katakan, bukankah dia ini anak seorang tukang kayu? Saudara, tetapi gelar anak tukang kayu tidak menghentikan dia untuk berjalan dalam panggilannya. Dia sudah menemukan panggilan itu sejak dia masih kecil. Dia menjalaninya dengan sungguh-sungguh sebab dia tahu dia punya pandangan ke depan. Dia harus muncul sebagai orang yang menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya. Saudara, tujuan hidup manusia itu cuma satu, mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. Saudara, waktu saudara temukan panggilan saudara, saudara kerjakan sungguh-sungguh. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Berapapun usia kita, seberapa jauh kita sudah bekerja dengan pekerjaan yang kita punya hari ini. Tetapi kalau itu jauh melenceng dari panggilan Tuhan, mari saudara, beranikan diri kita kembali kepada panggilan Tuhan. Jangan hanya karena kebutuhan kita lari dari panggilan, sehingga akhirnya kita tidak pernah mencapai potensi maksimal di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah finish your identity. Kerjakan sampai selesai. Kita tahu satu hari kelak kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus, di mana segala sesuatu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan setiap kita menyelesaikan pertandingan kehidupan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita sampai kita mendapat mahkota. Saudara, satu firman bilang begini, waktu murid-murid diutus berdua-berdua untuk mengusir setan, melakukan tanda mujizat, mereka kembali kepada Yesus dan berkata, Guru, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, yang terikat dilepaskan, semua mujizat terjadi. Yesus berkata, that's good, itu bagus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tetapi Yesus berkata, jangan bersukacita karena hal-hal itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara, kata nama di sana, onoma dalam bahasa Yunani, itu artinya karakternya tercatat di sorga. Yang membedakan kita di sorga nanti bukan secara fisik, bukan dari muka, tetapi dari karakternya. Apakah karakter kita hari-hari ini semakin serupa dengan Kristus? Pencapaian terakhir kita untuk finish adalah menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna. Sempurna di sana juga artinya mencapai pertumbuhan yang penuh. Teleios dalam bahasa Yunani. Artinya kita mencapai pertumbuhan yang penuh sesuai dengan rencana Bapa dalam kehidupan Anda dan saya. Mari saudara, apapun yang kita sedang kerjakan, mungkin kita sedang menjalani panggilan kita, tapi kita merasa kok kayaknya kita mengalami banyak kerugian dengan kita berjalan dalam panggilan. Jangan putus asa, sebab garis finishnya tidak dinilai di dunia ini, tetapi garis finishnya dinilai di sorga, waktu kita terima mahkota dari Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Mari saudara, ingat, jangan menaruh semua gambar diri kita, identitas kita, ucapan syukur kita hanya dari hal-hal yang lahiriah. Tetapi hari ini kita belajar, waktu gambar diri kita pulih, waktu kita tahu identitas kita, maka disitulah kita akan menemukan segala sesuatu boleh terjadi, sekalipun itu adalah hal yang tidak baik. Tetapi kita akan terus dapat bersyukur, sebab kita tahu, sekalipun masa sukar datang, mau masa sukar datang silih berganti, gak apa-apa. Kenapa? Karena kita tahu panggilan hidup kita menjalaninya, kita kerjakan sungguh-sungguh, sebab mahkota menanti kita di sorga. Dan itulah
sukacita kita bersama-sama. Baik saudara, kita akan tutup di dalam doa. Bapa, bersyukur semua firman yang sudah dibagikan. Kau sendiri yang memakai setiap kami, untuk kami memahami apa yang menjadi firman-Mu. Pengurapan-Mu penuh atas kami. Roh Kudus, Engkau yang memenuhi seluruh ruang hati kami dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini ditabur di tanah yang subur, boleh berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.